Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu selaku pengurus DKM Al-Falah Kampung Rawe ini, yang terhormat jajaran RT atau RW Kampung Rawe ini, serta yang terhormat kader-kader yang ada di Kampung Rawe ini. Yang terhormat pula ibu-ibu hamil yang ada di Kampung Rawe ini yang senantiasa mengikuti acara promosi kesehatan ini atau pendidikan kesehatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku pengisi acara ini sangat berterima kasih untuk kesempatan menyelenggarakan acara promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan di kampung ini. Serta terima kasih untuk tempat yang sudah disediakan, yang Masya Allah ibu-ibu kader sudah ikut serta dalam persiapan acara ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pujanandita Dewi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi D3 Kebidanan. Saya di sini memenuhi tugas dalam menjalankan penyampaian kepada masyarakat mengenai pendidikan kesehatan yang berjudul Tanda Bahaya pada Kehamilan serta Persalinan. Baik ibu-ibu sekalian, saya sudah bagikan ya mengenai leafletnya, nanti ibu bisa baca. Nah, mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu sebagian tanda-tanda bahaya tersebut dan bahkan ada yang belum tahu sama sekali ya tanda-tanda bahaya itu. Saya di sini akan membantu menjelaskan kepada ibu dan bapak yang harus diwaspadai perihal tanda-tanda tersebut. Nah, apa itu tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan? Tanda bahaya dalam kehamilan serta persalinan merupakan gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang dikandung berada dalam kondisi bahaya. Gejala atau gangguan tersebut dapat terjadi secara mendadak tanpa menunjukkan adanya gejala sebelumnya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan yang patut ibu dan bapak waspadai. Baik, berikut ini ada beberapa tanda bahaya pada kehamilan yang perlu ibu hamil waspadai ya. Yang pertama ada pendarahan pada vagina. Pendarahan dikatakan normal jika hanya sebatas bercak. Namun kalau volume darah yang keluar cukup banyak dan disertai gumpalan jaringan, kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa ibu hamil mengalami keguguran, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, serta hamil anggur. Nah, pendarahan tersebut perlu diwaspadai terutama jika dibarengi dengan nyeri atau kram perut. Yang kedua ada kontraksi sebelum waktu bersalin. Nah, kontraksi bisa menjadi tanda bahaya pada kehamilan apabila disertai dengan pendarahan atau keluar cairan dari vagina atau ketuban pecah dini ya. Dirasakan semakin kuat dan terjadi sebelum perkiraan waktu kelahiran bayi. Hal tersebut kemungkinan menandakan bahwa ibu hamil akan melahirkan secara prematur. Yang ketiga ada mual dan muntah. Mual dan muntah adalah kondisi wajar, namun jika berlebihan itu mungkin tidak wajar ya Bu. Harus segera ditangani juga. Nah, bisa menyebabkan juga dehidrasi, kekurangan elektrolit, kurang gizi, dan penurunan berat badan. Yang keempat, ada janin kurang aktif bergerak. Nah, janin kurang aktif bergerak bisa menandakan bahwa ia sedang tidur. Namun, jika janin kurang aktif bahkan tidak bergerak sama sekali, bisa menandakan bahwa janin itu sedang kekurangan nutrisi atau oksigen. Jika gerakan janin kurang dari 10 kali dalam jangka waktu 2 jam, sebaiknya segera konsultasi ke dokter kandungan ataupun bidan terdekat. Yang kelima, sakit saat buang air kecil. Jika muncul rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil, bisa jadi ibu hamil mengalami infeksi saluran kemih, endometriosis, atau trichomoniasis. Segera temui dokter ataupun bidan yang ada di dekat Anda ya. Yang selanjutnya ada keenam, sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan. Sakit kepala saat ibu hamil tergolong normal ya.
Namun selain itu juga ibu hamil bisa mengalami nyeri perut akibat rahim yang terus bertambah besar serta peregangan ligamen otot panggul ya. Namun jika gejala-gejala tersebut disertai dengan gangguan penglihatan, bengkak, tekanan darah tinggi, dan kencing berbusa, ibu hamil juga harus mewaspadai. Takutnya terkena preeklamsi ya Bu, harus diwaspadai. Yang ketujuh ada demam. Nah, demam saat hamil juga harus diwaspadai oleh semua ibu hamil ya, karena bisa menyebabkan infeksi dari berbagai penyakit, yaitu infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi lainnya. Selanjutnya yang keenam ada air ketupan pecah sebelum waktunya. Nah, ibu harus mewaspadai itu karena dapat membahayakan kondisi ibu dan janin. Bisa mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan dan bisa saja tanda terjadinya persalinan prematur. Nah, untuk selanjutnya ada tanda bahaya pada persalinan, yaitu yang pertama ada perdarahan berlebih saat melahirkan. Yang kedua, plasenta tertahan ataupun plasenta tidak cepat segera lahir setelah bayi keluar. Yang ketiga, persalinan berlangsung lama. Yang keempat, ada posisi janin sungsang atau melintang. Yang kelima ada rahim robek. Yang keenam ada tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, ibu tidak kuat mengejan. Yang kedelapan, bayi terlilit tali pusat. Yang kesembilan, air ketuban berwarna keruh dan berbau. Serta yang terakhir, yang kesepuluh, ibu gelisah dan mengalami kejang-kejang saat persalinan. Nah, seperti itu Ibu. Apakah mengerti? Nah, selanjutnya sekarang mungkin sesi terakhir ya, setelah tadi sudah dilakukannya tanya jawab. Nah, untuk sesi terakhir ini ada pencegahan dan kesimpulan. Pencegahan tanda bahaya kehamilan diantaranya bersikap proaktif dengan melakukan pemeriksaan kehamilan ke posyandu, ke klinik bidan ataupun rumah sakit setidaknya 4 kali selama kehamilan. Konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, susu rendah lemak, serta protein tanpa lemak. Olahraga ringan seperti jalan-jalan dan hindari bekerja terlalu berat. Jika ditemukan kelainan, harus lebih sering melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan untuk mengetahui ada tidaknya faktor risiko pada ibu hamil. Rutin menimbang berat badan setiap bulan, anjuran peningkatan berat badan per trimester kehamilan, serta mengkonsumsi tablet tambah darah juga ya Bu, seperti itu. Alhamdulillah untuk acara promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan ini sudah selesai. Nah, untuk ibu bapak jangan dulu pulang, nanti mungkin ada bingkisan sedikit ya yang saya akan bagikan. Nah, mungkin tadi untuk penyampaian mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ketidak mengertiannya ya yang disampaikan oleh saya, mohon maaf. Nah, mungkin saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.